Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ani, selaku teman sejawat dari OPT Negeri 2 Sebelumnya mohon maaf Bu Ani, ada sedikit beberapa pertanyaan yang sebagai bahan analisis saya yang nantinya bisa dijawab oleh teman saya Ibu Sumarni, teman sejawat kami dari OPT Negeri 2. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Bu Sumarni. Mohon maaf Bu Sumarni. Yang pertama, ada satu pertanyaan. Menurut Bu Sumarni, sepenting apakah akhlakul karimah untuk mendidik anak-anak kita? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah sepenting apakah pendidikan akhlakul karimah? Iya, untuk anak didik kita. Pendidikan akhlakul karimah untuk anak didik kita. Saya jawab, yang pertama penting sekali. Karena apa? Itu menunjukkan tingkah laku kita kepada satu, orang tua, dua, guru, ketiga, ustadz dan ustadzah, serta teman-teman dan seprofesinya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua Bu Sumarni, bagaimana perkembangan kemajuan akhlakul karimah sendiri di lingkungan sekolah kita? Aspek mana yang sudah baik dan aspek mana yang kurang baik di lingkungan sekolah kita Bu Sumarni? Ya. Aspek dalam lingkungan sekolah ini mana aspek yang baik dan aspek yang buruk tentang pendidikan akhlakul karimah? Alhamdulillah di UPT 12 ini dengan adanya pendidikan agama di sekolah, di rumah, anak-anak akhlakul karimahnya termasuk bagus. Hampir 95% anak-anak tahu akan sopan santun kepada guru, kepada teman sejawat, dan kepada orang tua yang ada di rumah. Adapun kekurangan jelas masih ada, karena anak-anak butuh pendidikan, butuh bimbingan, butuh pendampingan supaya menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu Sumarni. Menurut Bu Sumarni, apa kira-kira yang menghambat anak-anak kita susah untuk berakhlakul karimah? Kira-kira apa Bu Sumarni yang menghambat anak-anak dalam sekolah kami yang bisa menghambat berakhlakul karimah? Di antaranya itu faktor apa saja? Pertama, yang menghambat untuk berakhlakul karimah yang baik adalah satu, dengan perkembangan zaman teknologi, HP mempengaruhi. Informasi semua ada di HP. Kedua, lingkungan rumah ini menunjukkan bahwa tingkah laku anak ini tergantung di rumah. Kalau di rumah baik, di sekolah juga baik. Kalau di rumah jelek, di sekolah dengan adanya ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan, agama, insya Allah akan semakin mudah kita mengarahkan anak-anak untuk menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak Fanani. Kemudian kira-kira strategi apa Bu Sumarni untuk memperbaiki akhlakul karimah pada anak-anak kita? Kira-kira strategi apa yang pas untuk memperbaiki akhlakul karimah anak-anak kita? Mengingat perkembangan medsos yang sangat cepat sekali. Kira-kira apa strategi yang pas untuk anak didik? Strategi yang pertama adalah kerjasama kita dengan orang tua atau wali murid. Kita memberikan pendidikan di sekolah ini hanya 6 jam paling lama. Sisanya ada di sekolah. Bagaimana orang tua bisa mendampingi anak waktunya sholat. Jangan lupa anak-anak waktunya sholat asar, maghrib, sampai 5 waktu itu terlaksana. Yang kedua adalah mengajak anak-anak untuk mencontoh cerita-cerita Nabi Muhammad. Cerita-cerita Nabi yang mengarahkan berakhlakul karimah. Itu contoh-contoh yang paling mudah kita sampaikan kepada anak-anak, bisa melalui video, bisa melalui
apa itu cerita-cerita pendek supaya anak-anak bisa terketuk. Yang ketiga, dengan berdoa kita memohon kepada Allah semoga anak-anak didik kita berakhlakul karimah walaupun tanpa orang tua dan guru dimanapun dia berada. Seperti itu Pak Manani. Satu penjelasan yang sangat baik sekali. Yang pas ada satu pertanyaan lagi Bu Sumarni yang terakhir. Kira-kira program apa di sekolah yang pas untuk akhlakul karimah pada anak-anak kita? Kira-kira program apa yang pas untuk sekolah kita? Ya, program apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak supaya berakhlakul karimah, memberikan contoh langsung kepada anak-anak. Oh, ini loh kita berbuat baik itu bukan untuk di orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita bersopan santun kepada guru, berarti kita juga akan bersopan santun kepada diri kita sendiri. Kalau kita berbuat atau berkata jorok, untuk diri kita sendiri juga berkata jorok itu. Kalau kita berkata baik dan berkata sopan, ya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Baik, Bu Sumarni, terima kasih atas jawaban dari beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Sumarni selaku teman sejawat kami dari OPD Negeri 12 Gresik bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.